seeing is economic collapse. As people have less and less right to speak up. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika suatu hari nanti uang masih ada di tangan kalian, tetapi makanan tidak lagi mudah ditemukan? Banyak orang menganggap ancaman terbesar manusia di masa depan adalah perang nuklir, kecerdasan buatan, atau bencana alam raksasa. Namun ada sebagian analisis dan pengamat yang justru melihat ancaman yang berbeda. Ancaman itu adalah krisis pangan global yang dapat memicu kelaparan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Topik ini kembali ramai setelah muncul berbagai prediksi dari sejumlah tokoh yang membahas kemungkinan dunia memasuki periode sulit akibat ledakan populasi, keterbatasan sumber daya, konflik geopolitik, hingga gangguan rantai pasok global. Salah satu nama yang cukup sering dibicarakan dalam konteks ini adalah Profesor Jiang. Bagi sebagian orang, nama tersebut mungkin masih terdengar asing, namun di kalangan pengikutnya, Prof. Jiang dikenal sebagai seseorang yang kerap mengulas sejarah peradaban, geopolitik, serta kemungkinan peristiwa-peristiwa besar yang dapat terjadi di masa depan. Beberapa prediksinya dianggap cukup tepat oleh para pendukungnya, sehingga ketika ia kembali mengeluarkan peringatan mengenai masa depan, banyak orang langsung memberikan perhatian. Immigrants, but the people are not going to sit back, right? This leads to civil war. Dalam sebuah pembahasannya, Profesor Jiang menyampaikan pandangan bahwa ancaman terbesar yang sedang mendekati manusia bukan hanya perang, melainkan kombinasi antara pertumbuhan populasi, ketergantungan terhadap sistem global, serta potensi krisis pangan dan air bersih. Menurut pandangan tersebut, bumi saat ini menanggung beban populasi yang sangat besar. Jumlah manusia telah menembus angka miliaran jiwa. Di sisi lain, hampir semua orang menginginkan kualitas hidup yang semakin tinggi. Kebutuhan transportasi meningkat, kebutuhan pangan meningkat, dan seluruh sistem tersebut tergantung pada jaringan global yang sangat kompleks. Menurut teori yang dibahas Profesor Jiang, gangguan besar pada perdagangan global dapat menciptakan efek berantai yang sangat berbahaya. Produksi pangan modern tidak hanya bergantung pada lahan pertanian. Produksi pangan juga membutuhkan pupuk, energi, distribusi, transportasi, dan stabilitas politik. Jika salah satu komponen itu mengalami masalah serius, dampaknya bisa menjalar ke seluruh dunia. Dalam penjelasannya, ia menyoroti bagaimana banyak wilayah sangat tergantung pada pupuk untuk menjaga produktivitas pertanian mereka. Sementara itu, bahan-bahan penting untuk memproduksi pupuk tidak tersebar merata di seluruh dunia. Akibatnya, banyak negara harus bergantung pada perdagangan internasional untuk mempertahankan produksi pangan mereka. Ketika harga pangan naik, kelompok masyarakat yang paling rentan akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Dan, jika kondisi itu berlangsung lama, maka krisis pangan bisa berubah menjadi kelaparan massal. Di banyak wilayah di dunia, ketersediaan air bersih semakin menjadi tantangan. Pertumbuhan populasi membuat kebutuhan air terus meningkat, sementara perubahan iklim dan berbagai faktor lingkungan menyebabkan sebagian wilayah mengalami tekanan yang semakin besar terhadap sumber daya air mereka. Menurut pandangan tersebut, krisis air bahkan berpotensi menjadi ancaman yang lebih serius dibandingkan krisis pangan. Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah fenomena megapolitan. Saat ini banyak kota besar di dunia memiliki populasi lebih dari 10 juta penduduk. Kota-kota tersebut sering dianggap sebagai simbol kemajuan. Gedung pencakar langit berdiri di mana-mana, teknologi berkembang pesat, aktivitas ekonomi berlangsung tanpa henti. Namun, menurut sudut pandang yang dibahas Profesor Jiang, justru kota-kota raksasa itu menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sistem global. Masyarakat perkotaan tidak memproduksi sebagian besar makanan mereka sendiri. Mereka bergantung pada pasokan yang datang dari wilayah lain. Jika terjadi gangguan besar, ketergantungan itu dapat berubah menjadi kelemahan. Dalam skenario ekstrim, daerah pedesaan yang mampu menghasilkan makanan sendiri justru dianggap memiliki peluang bertahan yang lebih baik dibandingkan wilayah perkotaan yang sangat bergantung pada pasokan dari luar.